Oke. Untuk hari ini kita membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Dan nanti, kalau mungkin waktunya cukup nanti bisa ke diagonalisasi matriks. Hmm. Ini untuk outline hari ini. Oke. Nanti ini ya poin-poinnya adalah yang ini nilai eigen dan vektor eigen. Dan untuk yang apa namanya diagonalisasi nanti kita lihat waktunya cukup atau tidak. Oke. Nah, sebagai pendahuluan ya, kalau kita punya matriks A, ya, ukuran matriksnya adalah n kali n, kita bisa membuat suatu pemetaan FA dari Rn ke Rn dengan definisi FA dikenakan terhadap X itu sama dengan A dikalikan X untuk suatu ini akan membentuk suatu transformasi linear. Ya. Nah, ini karena memenuhi nih definisi yang untuk kasus khusus. Jadi ketika A sama dengan matriks identitas, ya, untuk setiap X anggota R, Rn ya, kita punya A dikalikan X itu sama dengan matriks identitas dikalikan vektor X. Nah, ini akan sama dengan vektor X sendiri. Nah, ini akan sama dengan skalar 1 dikalikan dengan X. Nah, jadi uh, untuk A sama dengan matriks identitas, ada vektor tak 0 X di Rn yang memenuhi A dikalikan X sama dengan 1 dikalikan X. Nah, selanjutnya kasus khusus yang kedua ketika A itu sama dengan matriks 0. Nah, untuk setiap X di Rn itu berlaku A dikalikan X itu sama dengan matriks 0 dikalikan X itu sama dengan vektor 0 sama dengan 0 dikalikan vektor X. Nah, ini berarti untuk A sama dengan matriks 0 itu ada vektor tak 0 sehingga A dikalikan apa namanya? A dikalikan X sama dengan 0 dikalikan X. Nah, mungkin contohnya kalau misalkan di R2 ya. Maaf ya, ini tulisan saya kurang ini karena pen tablet saya kayak uh, ketinggalan di rumah. Misalkan ini ya, A-nya adalah matriks identitas. Satu ini nol, ini nol, ini satu. Oke. Nah, terus ini ya, untuk A terdapat vektor tak 0 X di Rn. Vektor tak 0 terdapatnya ini ya bisa aja vektor X-nya misalkan uh, vektor satu satu. Nah, ini kan memenuhi matriks identitas dikalikan vektor satu satu. Nah, ini sama dengan ya vektor satu satu ya. Nah, ini akan sama dengan skalar satu dikalikan vektor satu satu. Jadi terdapat vektor tak nolnya itu ya vektor yang ini. Salah satunya vektor satu satu ya. Bisa aja satu dua satu tiga dan seterusnya gitu. Yang penting dia memenuhi A dikalikan X itu sama dengan satu dikalikan X. Nah, untuk yang ini A sama dengan nol nol ya. Kita misalkan matriks A-nya itu adalah matriks nol ya. Oke, matriks nol di R2. Nah, kalau A-nya kita pilih X-nya adalah satu satu. Ini kan nanti hasilnya juga eh, vektor nol ya hasilnya ya. Nah, nah, vektor nol ini kan bisa dituliskan sebagai nol dikalikan nol dikalikan matriks vektor satu satu. Nah, berarti ada vektor tak nol yaitu di sini kasus contohnya adalah satu satu sehingga matriks nol dikalikan vektor satu satu itu sama dengan 0 dikalikan vektor
satu-satu. Ini contohnya. Terus pertanyaannya, apakah untuk sebarang matriks A dapat ditemukan vektor tak nol X sehingga AX sama dengan lambda X untuk suatu lambda bilangan real? Jawabannya ini belum tentu ya. Oke, karena kalau kita perhatikan matriks A itu sama dengan apa namanya, matriks yang entry-nya adalah satu min satu satu satu. Kita tidak akan menemukan vektor tak nol X1 X2 di R2 yang memenuhi ini matriks A dikalikan vektor X1 X2 itu sama dengan lambda dikalikan X1 X2. Oke, mungkin ini coba jelaskan. Oke, di sini kan kalau andaikan ada kan berarti di sini harus memenuhi ini kan, apa namanya? Ini harus memenuhi X1 dikurangi X2 sama dengan lambda X1. Nah, kalau yang dari yang baris kedua ini kita punya X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan lambda X2 ya. Oke. Nah, kalau ini berarti kan ini kalau dijumlahkan kan berarti oke. Nah, dari sini dari persamaan yang pertama kan kita punya ini ya, X2 itu sama dengan X2 itu sama dengan X1 dikurangi lambda X1 ya. Nah, terus kalau kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini, ya, nanti kita akan dapatkan X1 ditambah X2, berarti ini X1 dikurangi lambda X2, X1, ini sama dengan di sini lambda dikalikan X1 dikurangi lambda 1. Nah, berarti di sini kita punya X1 ditambah X1 dikurangi lambda X1 sama dengan lambda X1 dikurangi lambda kuadrat kurangi lambda dikuadratkan kalikan X1 ya. Nah, dari yang di sini berarti kita punya dipindah ke sebelah kiri semua ya. Jadi nanti punya lambda kuadrat X1 lambda kuadrat X1 lambda kuadrat X1 dikurangi 2 X1 nah, dikurangi 2 dikalikan lambda X1 ditambah 2X1 itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini berarti apa namanya? Kita ada X1 semua, berarti kita keluarkan X1 1 ya. Ini berarti ini kita punya ini lambda kuadrat dikurangi 2 lambda ditambah dengan 2 sama dengan 0. Itu kan di sini dengan X1 dikalikan ini bisa kita ubah menjadi
lambda minus 1 dikuadratkan ditambah dengan 1 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, yang di sini kan ini bilangan kuadrat ditambah dengan 1, berarti kan ini positif. Nah, berarti di sini berakibat X1 sama dengan 0. Nah, kalau X1-nya 0 dari persamaan yang kedua ini, kan ini X2 sama dengan X1 dikurangi lambda X1. Nah, berapapun lambdanya, kalau X1-nya 0 ya berarti akibatnya nanti dapat uh, X2-nya 0 ya. Nah, berarti uh, vektor X1 X2 itu di sini X1 X2-nya itu adalah vektor 0. Nah, jadi di sini tidak ada vektor tak 0 yang memenuhi ini ya, yang memenuhi ini. Ini tidak ada vektor 0 yang memenuhi persamaan. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin belum ada yang tanyakan, saya lanjutkan ke contohnya. Nah, terus untuk kasus A sama dengan matriks 1652, ya, ternyata ada vektor tak nol, ya, vektor tak nolnya 6 minus 5, ya, memenuhi ini. A dikalikan X, berarti 1652 dikalikan 6 min 5. Ini adalah, ini 1 kali 6, 6 dikurangi kali min 5, berarti 6 dikurangi 30, berarti min 24. Terus yang baris kedua nanti 30 dikurangi 10 berarti 20. Nah, di sini vektor min 24, 20 ini bisa dinyatakan sebagai uh, perkalian skalar min 4 dikalikan dengan 6 minus 5, atau bisa dinyatakan sebagai minus 4x. Jadi A dikalikan X itu sama dengan minus 4x. Untuk A-nya sama dengan ini dan X-nya sama dengan yang ini. Nah, dari fakta ini muncul definisi mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Oke, jika kita punya matriks persegi n kali n, ya, bilangan lambda itu disebut nilai eigen dari matriks A jika ada vektor tak 0x yang memenuhi A dikalikan X itu sama dengan lambda dikalikan X. Ini lambdanya disebut nilai eigen. Nah, selanjutnya jika lambda merupakan nilai eigen dari matriks A, vektor tak 0x, jadi vektor x-nya ini disebut dengan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda. Jadi kalau contohnya tadi, ini kan kita punya matriks A, terus ada vektor tak 0x yang memenuhi A dikalikan X sama dengan minus 4x. Nah, berarti min 4 minus 4 itu merupakan nilai eigen dari matriks A, dan vektornya di sini 6 minus 5. Nah, 6 minus 5 itu merupakan vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan minus 4. Ya. Ini bisa saya jelaskan. Oke. Dari definisi yang tadi bisa kita simpulkan bahwa agar lambda merupakan nilai eigen, ya, berarti ada vektor tak 0x sehingga AX sama dengan lambda X. Nah, lambda X ini bisa kita ubah menjadi
lambda dikalikan identitas dikalikan X. Nah, berarti dengan kata lain nanti skalar lambda atau bilangan lambda itu merupakan nilai eigen dari matriks A jika ada vektor tak 0x di Rn yang memenuhi A dikurangi lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, berarti uh, lambda itu merupakan nilai eigen jika ada vektor tak 0x yang merupakan solusi dari penyelesaian homogen A dikurangi lambda I dikalikan X sama dengan 0. Nah, oke, berdasarkan sifat ini ya, uh, apa namanya, suatu SPL, SPL ini ya, BE itu sama dengan 0, SPL homogen. Nah, SPL BE punya penyelesaian tak 0 jika determinan dari B ini sama dengan 0 ya. Jadi SPL BX SPL homogen ya, BX sama dengan 0 itu apa ya? SPL SPL homogen BX itu sama dengan 0 itu mempunyai penyelesaian mempunyai penyelesaian non trivial atau mempunyai penyelesaian tak 0 itu jika determinan dari B-nya itu tidak 0. Nah, ini karena kalau misalkan determinan B-nya 0, sorry, determinan B-nya 0 ya, ini harus 0. Determinan B-nya 0. Kalau determinan B-nya tidak 0, nah ini kan B, kalau kita punya BX sama dengan 0. Nah, kalau determinan B-nya tidak sama dengan 0, berarti kan B-nya mempunyai inverse ya. Nah, berarti ya udah ini kedua ras dikalikan inverse dari B, berarti B inverse dikalikan BX kan sama dengan B inverse dikalikan vektor 0. Nah, yang ini jadi I jadi matriks I dikalikan X ini sama dengan matriks apapun dikalikan 0 ini jadinya 0. Nah, identitas dikalikan X jadinya X. X sama dengan 0. Nah, jadi kalau B-nya determinan dari B itu tidak sama dengan 0, maka B-nya punya inverse berakibat nanti vektor yang memenuhi BX sama dengan 0 adalah vektor 0 saja. Nah, berarti artinya kalau BX sama dengan 0 mempunyai penyelesaian yang non trivial atau ada vektor X tak 0 yang memenuhi BX sama dengan 0, berarti apa namanya, determinan dari B itu harus sama dengan 0. Nah, tadi kita punya A dikurangi lambda I dikalikan X sama dengan 0. Nah, berarti SPL ini mempunyai penyelesaian tak 0 jika determinan dari A minus lambda I sama dengan 0. Ya. Nah, berarti skalar lambda merupakan nilai eigen dari matriks A hanya jika determinan dari A minus lambda itu sama dengan 0. Nah, mengingat determinan A minus lambda I merupakan polinomial derajat N, ya, nah, nanti nilai eigen itu merupakan akar-akar dari persamaan determinan A minus lambda I sama dengan 0. Selanjutnya, determinan A minus lambda I itu disebut dengan polinomial karakteristik dari matriks A atau bisa dinotasikan dengan C A lambda. Nah, selanjutnya apa namanya, ruang eigen ya. Kalau tadi kan kalau kita punya vektor eigen, ini ada vektor X yang enggak 0 sehingga A dikalikan X itu sama dengan lambda dikalikan X. Nah,
E lambda ini itu adalah himpunan semua X di Rn yang memenuhi A dikalikan X sama dengan lambda X. Nah, nanti bisa dicek kalau apa namanya I lambda ini merupakan subruang dari Rn. Ini, I lambda ini subruangnya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi I lambda adalah himpunan semua penyelesaian dari A minus lambda I X sama dengan 0. Oke, nanti disebut dengan ruang eigen. Oke. Nah, contohnya diminta menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, yakni A sama dengan 1652. Nah, langkah pertama untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen, ya. Nah, di sini kita bentuk polinomial karakteristiknya dulu, ya. Jadi polinomial karakteristik itu adalah determinan dari A minus lambda I. Jadi determinan dari matriks A dikurangi lambda I. Lambda I kan dari lambda 0, 0 lambda. Ini sama dengan determinan dari 1 minus lambda, 6, 5, 2 minus lambda. Nah, kalau matriks 2 kali 2 kan determinannya berarti ini 1 minus lambda dikalikan 2 minus lambda dikurangi 30. Berarti ini sama dengan lambda kuadrat dikurangi 3 lambda dikurangi 28. Nah, langkah yang kedua untuk menentukan nilai eigen adalah menghitung akar-akar dari polinomial karakteristiknya. Jadi CA lambda itu sama dengan 0 ketika lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan eh, lambda lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 7, ya. Nah, berarti lambda sama dengan 1, lambda 1 sama dengan min 4 dan lambda 2 sama dengan 7 itu merupakan nilai eigen dari matriks A. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk yang mencari nilai eigen ini. Jadi dibentuk polinomial karakteristiknya, terus kemudian dicari akar-akar dari polinomial karakteristiknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ya. Oke, kalau belum, oke, selanjutnya untuk menentukan vektor eigen. Nah, kita cek ini ya. Untuk lambda 1 sama dengan min 4, oke, berarti kan E lambda 1 itu adalah himpunan semua X1, X2 di R2 yang memenuhi satu ini ya, matriks 1652 dikalikan dengan X1, X2 ini sama dengan minus 4 dikalikan X1, X2. Oke. Nah, ini kalau kita jabarkan bisa dapatkan X1 tambah 6X2 sama dengan min 4X1, 5X1 tambah 2X2 sama dengan min 4X2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 5X1 ditambah 6X2 itu sama dengan 0, ya, atau 5X1 sama dengan 6X2. Nah, ini kalau kita parametrisasi X2-nya sama dengan min 5T, nanti kita dapatkan X1-nya sama dengan 6T. Atau dengan kata lain, nanti X1, X2-nya itu adalah 6T minus 5T. Nah, kalau kita keluarkan T-nya, ini akan sama dengan T dikalikan 6 minus 5. Nah, jadi 6 minus 5 itu merupakan salah satu vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan minus 4. Oke. Nah, kalau misalkan matriks 12 min 10, 12 min 10. Nah, 12 min 10 merupakan faktor eigen dari matriks A, bukan? 12 minus 10. Iya Pak, mungkin. Tapi kok Iya, mungkin Pak.
Kenapa kok mungkin? Nah, kalau kita lihat Eh, perhatikan ini ya, bentuknya di sini. 82-nya, Pak. Nah, ini kan 12 minus 10 kan 2 dikalikan 6 minus 5 kan. Nah, berarti kan anggota di sini. Nah, kalau anggota di sini berarti dia memenuhi A dikalikan vektornya ini 12 minus 10 itu sama dengan min 4 dikalikan 12 minus 10. Jadi intinya vektor-vektornya itu dia kelipatan dari 6 minus 5. Oke, ini untuk yang vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 1 sama dengan minus 4. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk lambda 2 sama dengan 7, ini seperti ini ya. Jadi, lambda 2 sama dengan himpunan semua X1, X2 di R2 yang memenuhi A dikalikan X1, X2 itu sama dengan 7 dikalikan X1, X2. Oke, ini bisa disederhanakan menjadi minus X1 ditambah X2 itu sama dengan 0, X1 sama dengan X2. Nah, ini kalau kita parametrisasi X2-nya sama dengan T, berarti nanti X1-nya juga sama dengan T. Nah, jadi vektornya X1, X2 itu nanti bentuknya adalah vektor T, T ini ya. Nah, atau bisa kita nyatakan dalam T dikalikan 1 dikalikan 1. Nah, vektor 1, 1 ini merupakan salah satu vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 2 sama dengan 7. Ya. Nah, kalau misalkan dua vektor 2, 2, nah ini berarti juga vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 2 sama dengan 7. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan eh, vektor ini eh, 1, 3. Oke. Vektor 1, 3 merupakan vektor eigen dari matriks A yang ini bukan 1, 6, 5, 2. Bukan kali, Pak. Berapa? 1, 6 dikalikan 5, 2. Ini kalau kita apa namanya? Kalau kita kalikan dengan 1, 3, ini hasilnya kan berapa? Ini 19 ya. 19 terus di sini 11 ya. Nah, nah ini kan nggak bakal sama dengan eh, lambda dikalikan 1, 3 ya. Nah, berarti 1, 3 ini bukan merupakan vektor eigen dari matriks 1, 6, 5, 2. Oke. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi ini ya, eh, nilai eigen apa namanya polinomial karakteristik dari suatu matriks itu kan nanti derajatnya kan ada sebanyak n. Nah, karena polinomialnya derajatnya n berarti nanti akar-akarnya itu kan ada sebanyak n. Paling banyak ada n ya. Nah, berarti banyaknya nilai eigen dari matriks A berukuran n kali n itu paling banyak ada n nilai eigen. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ya. Oke, nah, kalau belum silakan dicoba yang ini.
Maaf Pak, boleh di-scroll ke halaman sebelumnya Pak. Yang ini atau sebelumnya ini? Oh Pak. Hmm. Boleh di-scroll ke halaman berikutnya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama deh. Oke,
Oke, untuk nilai eigennya ketemu berapa? 5 min 1 bukan? 5 dan min 1, Pak. 5 dan 1 ya. Kan pertama dibentuk C lambdanya ya. C Ya. lambda dari A. Oke, ini kan sama dengan ini ya. Determinan dari 2 minus lambda ini 3 ini 3 ini 2 minus lambda. Ini sama dengan 2 minus lambda dikuadratkan dikurangi 9 ya. Oke, jadi terus akar-akar persamaannya kan berarti akar-akar dari ini itu 5 sama min 1 ya. Berarti nanti lambda 1 sama dengan 5 terus lambda 2 sama dengan min 1. Ini untuk urutannya bebas ya, mau diambil yang mana dulu. Nah, untuk lambda 1 sama dengan 5 vektor eigennya berapa contohnya? 1 1 Satu. 1 1 ya. Oke, ini vektornya 1 1. Oke, 1. Kalau yang lambda 2 sama dengan min 1 vektornya nanti 1 Satu 1 dan satu. 1 min 1 ya. min 1. 1 Pak. Min 1. Nah, ya, ya bisa min 1 1 juga bisa. Min 1 1 juga bisa ya. Bisa juga. Enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang ukuran 2 kali 2? Cukup clear ya. Oke, kalau tidak mungkin saya coba ini. Kalau sekarang matriksnya saya ganti matriks B. Matriks B-nya misalkan ini 2, ini 3, ini 0, ini 2. Nah, ini nilai eigennya berapa untuk B-nya ini? Dua, Pak. 2 ya. Oke, 2 ya. Nanti lambda dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 0 ya. Jadi lambdanya 2. Nah, vektor eigennya berapa? Dengan lambdanya lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 2. Nah, vektor eigennya berapa? Vektor eigen. Nol nol bukan, Pak. Vektor eigen 0 0. Bukan, bukan. Kan nggak boleh 0 0 vektornya. Vektor eigennya tuh nggak boleh vektor 0. 03, Pak. Berapa? 03 bukan. 0, 3. Coba kalau 03 kita kalikan di sini. 23 02 ya. Dikalikan 03. Nah, ini sama dengan kalau nilai eigen kan berarti harus 2 kalikan 03 kan? Benar nggak yang ini? Ini kan berarti ini atas di sini kan 9 kan? 9 ini 6. Ya. Di sini yang sebelah sini ini kan 06 ya.
Berarti kan ini nggak sama. Berarti 03 bukan vektor eigen ya. 03. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Dua belas nol Pak. 12 nol boleh, 12 nol bisa. Benar ya 12 nol ya, 12 nol itu berarti 2302 12 nol ya. 12 nol. Ini kalau dikalikan kan hasilnya 24 nol ya. 24 bawahnya 0 ini sama dengan kedua dikalikan 12 nol. Oke. Nah ini, nah sebenarnya untuk menentukan apa namanya vektor eigennya kan kita pakai yang tadi ya. Tadi kan kita punya b-nya apa namanya 23 ini 02 ya. Nah kalau x-nya itu vektor eigen dari b ya, berarti kan kita punya ini bx itu sama dengan 2 kalikan x ya. Karena apa nilai eigennya kan 2. Nah, berarti kan di sini kita punya 0, ini 3, ini 0, ini 0, dikalikan vektor x, misalkan vektor x-nya x1, x2, x1, x2, ini kan sama dengan 0, 0 ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau dijelas ya? Ini kan ya ini kalau misalkan ini b min 2i dikalikan x itu sama dengan 0 ya. B min 2i sama dengan dikalikan x sama dengan 0 berarti B min 2i nya kan ini ya 0, 3, 0, 0. Nah ini kan artinya berarti 3x2 sama dengan 0. Nah berarti x2 nya sama dengan 0 kan. Nah berarti vektor x ini, vektor x nya itu akan sama dengan x1, x2, x2 nya 0 ya, berarti 0. Nah ini berarti kalau ini dikeluarkan x1 nya ya x1 dikalikan ini 1, 0 ya. Nah berarti vektor eigen yang vektor eigen dari matriks B ini adalah 1, 0, terus tadi 12, 0 dan seterusnya ya. Yang penting bentuknya adalah x1, 0. Nah, di sini nilai eigennya itu hanya satu, nilai eigennya kembar ya, x1, x2-nya sama dengan 2, tapi di sini vektor eigennya hanya satu ya, hanya ini 1, 0, berarti kelipatan dari 1, 0. Kalau yang tadi, yang di contoh yang ini, itu dia vektornya ada 2, yakni 1, 1 sama 1 min 1. Jadi ada ini apa? Banyak kemungkinannya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya saya lanjutkan untuk yang matriks 3x3. Ya sebenarnya sama seperti yang apa namanya 2x2. Jadi untuk menghitung nilai eigen dari matriks yang 3x3 ya pertama kita tentukan polinomial karakteristiknya dulu, yakni CB lambda itu sama dengan determinan dari B minus lambda I sama dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan aturan Sarus atau apa ya, kofaktor itu. Nah, nanti bisa disederhanakan menjadi ini minus lambda dikurangi 2 dikuadratkan dikalikan lambda minus 9. Ini berarti nanti nilai eigennya adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 9. Nah, di sini untuk lambda sama dengan 2 itu multiplisitas aljabar atau banyaknya akarnya itu adalah 2.
Ya, multiplitas aljabar itu maksudnya banyaknya akar ya. Kalau yang multiplitas geometri nanti banyaknya vektor eigennya atau vektor eigen pembangunnya. Oke. Nah, misalkan ini lambda satu sama dengan 2, ya, berarti kan nanti eh, tadi ya, B minus lambda I dikalikan X sama dengan 0. Nah, berarti B minus lambdanya adalah 2, berarti ini vektornya jadi 2 minus 1. Nah, ini berdasarkan yang SPL homogen, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x1 minus x2 plus 6x3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan juga menjadi x1-nya nanti adalah setengah x2 dikurangi 3x3. Nah, kalau kita parameterisasi, x2-nya itu sama dengan 2t, x3-nya sama dengan s, berarti nanti x1-nya adalah t minus 3s. Ya. Nah, berarti nanti E lambda satunya itu bentuknya adalah vektor x1, x2, x3 dengan x1-nya adalah T min 3S, x2-nya adalah 2T, x3-nya adalah S. Nah, ini bisa kita ubah menjadi yang intinya ini yang ada T itu dikelompokkan, ini berarti T, 2T, 0. Terus yang ini min 3S, 0, S. Nah, terus T-nya dikeluarkan, S-nya dikeluarkan. Jadi seperti ini. Nah, berarti nanti vektor eigennya yang berkorespondensi dengan lambda 1 sama dengan 2 itu adalah 120 min 301. Oke. Nah, tadi ya multiplisitas dari nilai eigen lambda sama dengan 2 itu 2, soalnya akarnya kembar. Dan multiplisitas geometri berarti vektornya itu ada 2. Berarti multiplisitas geometrinya juga 2. Nah, kalau contoh yang tadi, yang sini, ini kan tadi lambdanya kan lambda 1 sama dengan lambda 2 itu sama dengan 2. Nah, tetapi di sini vektor eigennya hanya 1, yaitu 1,0 ini, atau bentuknya x10. Nah, berarti multiplisitas aljabarnya adalah 2, multiplisitas geometrinya ada 1. Ya, itu untuk yang multiplisitas aljabar dan geometri. Nah, selanjutnya menghitung yang vektor eigen untuk lambda yang sama dengan 9. Nah, untuk lambda sama dengan 9 kita menggunakan SPL homogennya menjadi bentuk seperti ini, ya. Nah, ini nanti bisa di apa namanya? Bisa diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan itu ya. Oke, nah nanti bisa didapatkan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Oke. Nah, setelah punya X1 sama dengan X2 sama dengan X3, berarti E lambda 2 itu adalah himpunan semua vektor X1, X2, X3 dengan syarat X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Nah, kalau kita parameterisasi X3-nya sama dengan T, berarti X1 sama dengan T, X2 sama dengan T, X3 sama dengan T. Nah, berarti bentuk vektornya adalah T ini ya. Oke, kalau T-nya dikeluarkan berarti bentuk vektornya adalah T dikalikan 1 kali 1, 1, 1. Nah, dengan demikian vektor eigen 1, 1, 1 itu merupakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 2 sama dengan 9 atau lambda sama dengan 9. Nah, ini untuk yang vektor eigen untuk yang ukuran 3 kali 3, berarti di sini vektor eigennya ada 3 ya. Yang 120 sama min 301 itu berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 2, dan yang 111 ini itu berkorespondensi dengan lambda sama dengan 9. Oke. Oke, untuk yang 3 kali 3 ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Belum ada, Pak. Oke, belum ya. Oke, kalau belum mungkin saya lanjutkan. Nah, ini coba. Ini coba dicoba dulu ya. Gampang kok ini diterima.
Oh ya, waktu sebelum UTS diajari menghitung determinan dengan OBE nggak ya? Atau hanya dengan kofaktor ya untuk determinannya? Ya? Pak boleh lihat halaman 10 Yang ini, yang ini. berikutnya, Ini. yang berikutnya lagi Pak, yang vektor item. Oh, Yang udah Pak, makasih Pak. oke. Nilai eigennya ketemu berapa ya? 3 sama 1 Pak. 3 sama 1 ya.
Maaf Pak, untuk vektornya harusnya ketemu 3 vektor atau 2 vektor Pak? Nah, saya baru ngecek deh untuk yang ini. Oke. Dua vektor ya ketemunya ya. Iya Pak. Oke. Oke, yang lain sudah untuk yang ini. Oke, C lambda. Iya. Ini adalah determinan dari 2 minus lambda. Ini 1, ini 0. Terus ini 1, ini 2 minus lambda. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Nah, untuk menghitung yang ini, ya, ini bisa karena apa ya? Baris yang ketiga ini kan 001 ya. Nah, bisa menggunakan ekspansi baris yang ketiga. Ini kan 0 ditambah 0, jadi berarti 0 dikurangi 0 ditambah dengan 1. Misal ini 1 min lambda ya. Dikurangi 1 minus lambda dikalikan determinan dari 2 minus lambda. Ini 1, ini 2 minus berarti ini sama dengan 1 minus lambda dikalikan 2 minus lambda dikuadratkan 2 minus lambda dikuadratkan dikurangi 1. Nah, ini difaktorkan menjadi 1 minus lambda. Oke, ini jadi 1 minus lambda. Ini 3 minus lambda ya. Oke. Ini sama dengan 1 minus lambda dikuadratkan dikalikan 3 minus lambda. Nah, karena C lambdanya sama dengan 1 minus lambda kuadrat dikalikan 3 minus lambda, berarti nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 1, terus lambda 3-nya sama dengan 3 ya. Eh, lambda sama dengan 1 itu punya multiplisitas aljabar sebanyak 1. Terus untuk lambda sama dengan lambda 1 ya. Lambda 1 atau lambda 2 sama dengan 1. Ya. Tapi kan misalkan X1, X2, X3 itu adalah vektor eigen dari matriks C-nya, berarti kan apa namanya? SPL homogen ini ya, C minus lambda I dikalikan dengan X itu sama dengan 0. C minus lambda I-nya kalau C-nya minus apa namanya? Kalau lambdanya 1, berarti kan C minus lambda I kan jadinya 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 ya. Oke, berarti di sini kita punya ini apa? Ini 1, ini 1, ini 0, terus ini 1, ini 1, ini 1, ini 0,
ini 0, ini 0. Oke, dikalikan misalkan tadi vektornya adalah x1, x2, ini x3. Adalah 0, 0. Nah, SPL homogen apa? Augmented matrix atau matrik perluasannya kan berarti nanti jadinya ini ya. Eh, 1, 1, 0, ini atasnya itu, ini 0, ini 1, 1, 1. Nah, kalau menggunakan apa namanya elemen Sigasurdan, ya bentuk yang ini kan nanti bisa di ini ya, dikurangkan jadinya baris kedua dikurang baris pertama kan jadinya 1, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Ya, berarti ini 0. Nah, kalau punya bentuk seperti ini berarti artinya X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan 0 dan X3 itu sama dengan 0 ya. Berarti E untuk lambda sama dengan 1 itu adalah himpunan semua X1, X2, X3, X2. Oke, dengan syarat ini X1 ditambah dengan syarat X1 ditambah X2 itu sama dengan 0 dan X3 itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau seperti ini kan ini ya. Ini X1, ini X2, X3. Nah, ini kalau X1-nya kan berarti sama dengan minus X2. Nah, berarti kalau X2-nya misalkan X2-nya sama dengan T, berarti X1-nya sama dengan minus T ya. Di sini X3-nya sama dengan 0. Nah, berarti bentuk X1, X2-nya X3 ini akan menjadi minus T, ini T, ini 0. Dengan syarat nilai T-nya anggota R. Ini kalau ini T-nya dikeluarkan, jadinya kan ini T dikalikan min 1, 1, 0. Oke, berarti vektor eigennya min 1, 1, 0 ya, yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ini belum ya? Oke. Nah, nanti kalau untuk yang lambda 3 sama dengan tadi 5 ya. Oh, lambda 3-nya sama dengan 3. Kalau lambda 3 sama dengan 3 kan berarti nanti kalau X-nya vektor eigen berarti apa namanya? Matrik apa vektor X-nya itu harus memenuhi minus 1, ini 1, ini 0, ini 1, ini minus 1, ini 1, ini di sini 0, 0, minus 2 ya. Oke, dikalikan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0. Nah, kalau yang ini berarti nanti ini matrik perluasannya
Matrik perluasannya adalah min 1, 1, 0, ini 1, min 1, 1, 0, 0, min 2, 0. Nah, dengan OBE ini baris pertama dikalikan min 1, jadi dapat 1, min 1, 0, min 1, min 1, min 1. Baris ketiganya dikalikan min setengah, jadi ini dapat 0, 0, min 1, ini 0. Nah, yang ini baris kedua dikurangi baris pertama, ini jadinya nanti bentuknya adalah min 1, min 1, 0, min 1, 0 ya. Ini 0, terus ini 0, ini 1, ini 0, 0, 1. Ini karena ini sama berarti baris kedua dikurangi baris ketiga, atau baris ketiga dikurangi baris kedua ya. Ini 1, min 0, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0. Berarti nanti di sini punya X1 dikurangi X2 itu sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0. Berarti nanti ini ya, kurang lebih nanti vektor eigennya adalah X1, X2, X3. X1, X2, X3 ini sama dengan, kalau diparametrisasi X2-nya T, berarti X1-nya nanti kan T juga ya. T, 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 X3-nya ini 0. Berarti ini T-nya bisa keluar. Ya, 1, 1. Berarti vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 3 itu adalah vektor 1, 1, 0. Oke, mungkin untuk yang 3 kali 3 ada yang mau ditanyakan atau ada yang jawabannya berbeda? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Yang vektor apa min 1, 1, 0, 1, min 1, 1, 0, 0, min 2 itu dari mana, Pak? Yang ini ya, ini. Oh, ini dari C minus I. Dari sini. Kan kalau kita punya C, kan ini ya. Kalau X-nya vektor eigen kan berarti C dikalikan X sama dengan lambda X ya. Nah, ini kan ekuivalen dengan C dikurangi I. C I lambda ya, sorry. C dikurangi I dikalikan lambda dikalikan E itu sama dengan 0. Nah, kalau lambdanya 5, lambdanya 3 kan berarti ini min 1 ya, untuk lambda sama dengan 3. Berarti kan yang ini itu jadinya kan ini kan 2 dikurangi 3 kan berarti min 1. Ini 1, 0. Terus 1, min 1, 1. Ini 0, 0, min 2. Nah, dari sini C minus lambda I. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Minus lambda I ini ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, belum ada ya. Nah, ini untuk mencari yang 3 kali 3. Jadi intinya untuk mencari apa? Mencari nilai eigen itu yang pertama kali dilakukan adalah mencari polinomial karakteristik dari matriksnya. Jadi determinan dari misalkan A minus lambda I. Itu dicari bentuknya seperti apa dalam bentuk polinomial. Nah, kemudian
langkah yang kedua adalah mencari akar-akar dari polinomial karakteristik. Oke, jadi akar-akar dari C, determinan dari C minus lambda I. Terus akar-akarnya berapa aja. Nah, setelah itu baru dicari apa namanya vektor-vektor eigen, yaitu adalah solusi dari SPL homogen C minus lambda I dikalikan X sama dengan 0. Oke, jadi yang poin yang untuk mencari eigen adalah mencari akar polinomial, kemudian menyelesaikan SPL homogen. Ini saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau kita punya ini kan ke sifat kalau nilai determinan dari suatu matriks segitiga atas atau segitiga bawah itu adalah hasil kali dari elemen-elemen di diagonal utama. Nah, berarti kalau kita punya nilai apa namanya? Kalau kita punya matriks D yang seperti ini 2 1 0 3, berarti nilai eigennya ya lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3. Nah, untuk yang contoh yang keempat ini juga sama ya. Oke. Ini adalah 2 5 7. Berarti nilai eigennya adalah 2 5 7. Oke. Ini untuk yang latihan soalnya. Mungkin untuk hari ini kita cukup ini dulu aja ya. Untuk yang nilai eigen dan vektor eigen. Untuk yang diagonalisasi ini sudah saya berikan PPT-nya. Nanti silakan dibaca dulu. Minggu depan kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi ulang nggak tentang vektor eigen dan nilai eigen? Izin bertanya Pak, Oke, monggo. mungkin yang Apa? 3 kali 3 tadi bisa kasih contoh satu lagi nggak Pak? Oke. Kita- Mungkin yang ini ya coba ya kita coba. Nah ini dicoba dulu, dikerjakan ulang dulu. Coba dikerjakan dulu. Saya space ya. Oke. Monggo dicoba dulu ya. Saya juga tak nyoba.
Oke. Yang pertama dicarikan ini ya, C lambda ya. C lambda dari C itu adalah determinan dari eh, matriks C minus lambda I ya. Berarti kan ini minus 1 minus lambda, ini minus 2, ini minus 2, ini 1, 2 minus lambda, terus ini 1, minus 1, minus 1, ini di sini berarti minus lambda ya. Oke. Nah, ini kalau kita apa namanya menggunakan apa namanya metode komputer ya, kita ekspansi sepanjang ini aja lah. Kolom yang pertama ya, yang pertama berarti ini min 1 minus lambda dikalikan ya 2 minus lambda, ini 1, ini minus 1, ini minus lambda. Oke. Ini kan minus 1 ya, minus 1. Oke. Dikalikan determinan dari minus 2, minus 2, di sini dia min 1 minus lambda. Oke. Ini ditambah min 1 kalikan determinan dari itu, berarti minus 1 dikalikan determinan dari minus 2, minus 2, ini berarti 2 minus lambda, ini 1 ya. Nah, ini sama dengan min 1 minus lambda dikalikan, ini kan berarti 2 minus 2 lambda dikurangi, ditambah ya, ditambah lambda kuadrat, ini plus 1 ya, plus 1 dikurangi 1 dikalikan, yang ini berarti 2 lambda minus 2 ya. Oke. Dikurangi 1 dikalikan, yang di sini ini adalah minus 2, ini berarti ditambah 2 dikalikan 2 minus lambda. Oke, yang di sini kan ini hasilnya adalah min 1 minus lambda. Terus ini bisa dijadiin ini ya, lambda minus 1 dikuadratkan ya. Oke. Kan dikurangi. Oke, di sini adalah ini berarti 2 lambda ditambah ini 2, ini dikurangi, ini sama ini kan berarti plus 2 ya. Ini negatif minus 4, ini min 2 kali plus 2 lambda. Oke, ini hilang ya. Ini hilang, berarti oke, ini adalah min 1 minus lambda dikalikan lambda minus 1 di, berarti nilai eigen dari C itu adalah ini ya, lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 1. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi enggak? Ya. Intinya ya difaktorkan ininya sih. Kalau ada, kalau yang sudah terlanjur mengalihkan
apa namanya mengalihkan bentuk ini pakai seharus itu ya, dikalikan semuanya, ya nanti intinya harus difaktorkan ke bentuk seperti ini. Nah, terus untuk lambda 1 sama dengan min 1, berarti kan misalkan tadi x1, x2, x3 itu adalah nilai eigen vektor eigen dari C yang berkorespondensi dengan lambda 1 sama dengan min 1, berarti kan ini nanti C dikurangi lambda. C dikurangi lambda, berarti kalau lambdanya min 1, kan berarti min 2. Berarti ini min 2, ini min 2, min 2. Ini 1, dan min 1 berarti 1, 1, 1. Min 1, min 1, min 1. Yang terakhir adalah min 1, min 1, min 1 ya. Ini dikalikan x1, x2, x3. Ini sama dengan sama dengan 0, 0, 0. Nah, berarti kan nanti vektor namanya matriks perluasannya itu kan berkoresponden dengan ini min 2, min 2, min 2, ini 1, 1, 1, min 1, min 1, min 1, ini 0, ini 0. Ini matrik perluasan ya, berarti ini ada pembatasnya, ini 0, 0, 0. Nah, ini kalau baris kedua saya kurangkan dengan saya bagi dengan min setengah, berarti kan nanti jadi 1, 1, 1. Baris yang kedua tetap ini. Nah, baris yang ketiga saya bagi dengan min 1, jadi tetap ini jadi 1, 1, 1 juga. Berarti saya 0, 0, 0. Nah, dari sini kan kalau baris kedua dan baris ketiga masing-masing dikurangkan dengan baris pertama, berarti nanti dapatkan 1, 1, 1, ini semuanya 0. Nah, berarti nanti kita punya x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 itu sama dengan 0. Nah, di sini berarti kalau apa ya, x1-nya kan ini min x2 minus x3. Nah, kalau x2-nya saya misalkan A gitu, x3-nya saya misalkan B, berarti kan satunya nanti berarti adalah minus A minus B ya. Nah, berarti vektor eigennya x1, x2, x3 tadi itu bentuknya adalah minus A minus B, terus ini A ini B. Nah, ini yang A saya kelompokkan A ya, jadi ini minus A ini 0, ini ditambah dengan yang ada B-nya minus B, ini 0, ini B. Ini kalau A-nya dikeluarkan berarti kan jadi ini min 1, 0, sorry, ini 0 ya ini. Nah, min 1, ini 1, ini 0, 1 ya, 1 ini 0, terus ditambah B dikalikan min 1, 0, 1. Nah, berarti vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan min 1 itu adalah vektornya min 1, 1, 0 dan min 1, 0, 1. Jadi ada dua vektor. Mungkin ini ya, yang untuk yang lambda sama dengan 1 nanti dicoba sendiri ya untuk mencari vektornya.
Oke, Terima kasih, Pak. ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup ya? Oke, mungkin tidak ada ya. Kalau tidak mungkin